Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Fadlur Rahman Jafar. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara crawling data di Twitter dengan menggunakan Tweet Harvest. Kita langsung ke percobanya saja. Untuk keperluannya sendiri itu ada beberapa yang diperlukan untuk crawling data dalam Twitter. Yang pertama, kita perlu library Pandas, jadi akan diinstal Pandas di sini. Lalu ada install tool Tweet Harvest-nya dengan menginstal deepsource.com ini, dan kita harus menginstal Node.js juga karena basisnya program Tweet Harvest itu menggunakan teknologi Node.js. Setelah diinstal akan muncul tampilan seperti ini, dan setelah selesai di run, maka artinya kita telah selesai menginstal Node.js dan telah selesai melakukan menginstal Tweet Harvest-nya. Lalu setelah itu kita perlu mencari apa yang akan kita cari. Jadi nanti akan ada variable file name, dimana variable file name ini akan menjadi nama file kita nanti dengan format CSV. Lalu ada search keyword, dimana nanti keyword data ini yang akan kita cari, dan limit itu dimana kita akan membatasi berapa banyak data yang harus dicari dalam CSV nantinya gitu. Nah, untuk keperluannya sendiri itu sintaksnya seperti ini, ada npx tweet harvest latest dan ada file name, kita juga mengisikan search keyword dan mengisikan limit, dan ada token. Dari token ini itu untuk mendapatkan token kita harus login terlebih dahulu ke Twitter. Di sini saya sudah login, dan kita coba inspect elemen untuk melihat token. Di bagian application itu, di bagian cookies dari twitter.com ada autentikasi token ini. Nah, autentikasi token ini yang akan kita copy dan masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita coba di sini saya akan mencari berapa banyak kata mata najwa yang ada dalam file yang bisa dicari gitu. Di running. Nah, proses ini akan membutuhkan beberapa saat. Masih running di sini. Nah, di sini Tweet Harvest-nya sudah akan mulai mencari gitu. Sudah akan mencari tweet yang didapatkan. Di sini ada keterangannya, total tweet save ada 15, berarti datanya sudah didapatkan 15. Lalu 28, nanti perlahan-lahan akan mencapai limit sampai dengan 100. Sudah setengah data yang berhasil didapat. Nah, karena data tadi limit yang kita deklarasikan itu berlimit 100, maka dia akan cukup mencari 100 data saja di dalam keyword mata najwa itu gitu. Nah, di sini ada keterangan down scrolling, berarti prosesnya sudah selesai. Di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat datanya pada bagian kanan file ini di Google Colab kita, di mana ada mata najwa CSV. Lalu untuk menampilkan dalam model data frame itu kita bisa menggunakan ini. Jadi kita buat variabel dengan nama file path dengan tweet data dan file name. Ini adalah lokasi dari filenya. Nah, lalu kita akan memisahkan tanda titik koma pada file itu supaya kita bisa melihat CSV dengan lebih baik gitu. Lalu ketika kita run ini, maka di display akan muncul seperti ini. Nah, data ini adalah data yang telah berhasil kita
crawling gitu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kadang-kadang kolom-kolom ada yang tidak kita perlukan, seperti kolom quote count, reply count, retweet count, favorite count, dan sebagainya. Ini bisa kita buang dengan cara memodifikasi data frame ini, dengan cara kita bisa drop kolom yang nggak dibutuhkan. Untuk cara mendrop kolom sendiri itu ketentuannya adalah kolom pertama dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka di sini saya akan mencoba mendrop kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan mencoba drop kolom 3, 4, 5 dan 6. Di sini aksis sama dengan 1, itu artinya kita akan mendrop kolom dengan sudut 1 dan in place true. Ketika di run, maka kolomnya akan muncul seperti ini. Bisa dibandingkan dari data sebelumnya. Quote count, reply count, retweet count, dan favorite count itu sudah tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan data sesuai dengan keperluan kita. Lalu kita bisa save data yang telah modifikasi dengan kita menggunakan data frame lagi, df to csv. Di sini kita bisa beri nama Mata Najwa dropped column. Kita save. Nah, itu tadi adalah kolom, dan ketika kita ini sudah berhasil terdrop kolomnya dan sudah bisa di save hasil yang sudah kita edit. Dan untuk melihatnya sendiri kita harusnya sudah muncul di sini, tapi kita perlu refresh terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Kalau misalnya kita ingin lihat file yang telah kita bisa bandingkan. Akan coba saya save di sini. Nah, ini adalah model setelah kita drop, dan data mentah tadi yang belum kita olah itu modelnya akan muncul seperti ini. Seperti ini. Bisa dibandingkan, terlihat lebih rapi dan lebih bisa diolah datanya. Mungkin untuk cara scraping data melalui Twitter dengan format keyword itu seperti ini. Dari saya cukup. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Amar. Oke. Kami akan melanjutkan ke proses crawling data di percobaan yang kedua. Sebelum aku mulai, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Muhammad Ahmad Isudin dengan NIM 21102122. Nah, di percobaan yang kedua ini aku akan menjelaskan proses crawling data yang kedua dengan menggunakan SERP API. Nah, di sini data yang kami ambil adalah Google Review yang kami ambil dari Google Maps. Oke, langsung masuk ke codingannya aja. Di sini aku akan demoin codingan yang kami buat dalam proses crawling data Google Review ini. Untuk yang pertama-tama adalah menginstal library Pandas dan menginstal library Google Search Result. Dan ketika di run nanti akan muncul output seperti ini. Nah, kemudian setelah berhasil terinstall seperti ini, kita akan mengimport library tadi yang sudah kita install ke codingannya, yaitu Google Search-nya. Terus saja unit parse di sini import semuanya, dan juga kita import Pandas untuk membuat data frame sebagai tampilan dari hasil crawling data yang kita ambil. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke codingannya lebih lanjut, yang perlu kita lakukan adalah masuk ke akun SERP API-nya. Nah, di sini kita buka serpapi.com dan login. Nah, di sini
saya sudah login ke akun saya sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengambil API, key API-nya berdasarkan metode crawling data yang kita buat di sini. Nah, di sini karena kita menggunakan Google Maps ya untuk engine-nya, maka kita buka dokumentasinya di yang bagian Google Maps. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuka dokumentasi dari Google Maps-nya di Search API, kita cari key API-nya. Nah, di sini sudah ada template-nya. Nah, kita gunakan bahasa Python ya di sini. Nah, kita ambil API key-nya. Nah, di sini kita kopikan ke codingan yang tadi. Nah, di sini di bagian sini. Nah, di sini saya sudah mengkopikannya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah memasukkan titik koordinat dari lokasi yang kita ingin gunakan. Nah, di sini saya menggunakan lokasinya adalah Tegal ya, Tegal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah buka Google Maps terlebih dahulu. Nah, kita search aja Tegal di sini. Nah, di sini kita ambil titik koordinatnya. Nah, kemudian di copy dan dipastekan di sini untuk geolokasinya. Nah, kemudian objek yang saya cari di sini adalah cafe. Nah, jadi di sini setelah data-data yang kita butuhkan sudah terkumpul, sudah kita masukkan di parameternya, kita bisa melakukan crawling datanya berdasarkan data-data yang kita ambil, yaitu tadi ada query-nya, search-nya adalah cafe, terus geolokasinya adalah ini sebagai titik koordinat yang berada di Tegal. Kemudian API key-nya adalah ini yang telah tadi kita kopikan. Nah, setelah itu kita masuk ke koordinat berikutnya. Nah, di sini ada deklarasi variabel indeksnya, yang dimana ini adalah indeks yang ditampilkan dari data tersebut. Nah, kemudian kita tentukan batas jumlah data atau cafe yang kita inginkan itu mau berapa cafe. Nah, kemudian setelah itu kita juga deklarasikan local results-nya untuk menyimpan data yang sudah kita crawling. Oke, setelah itu kita lakukan pengulangan. Nah, di sini ada kondisi ya, dimana ketika jumlah review dari cafe tersebut itu kurang dari 200, maka data tersebut akan terseleksi atau tidak diambil ya. Nah, di sini kita melakukan seleksi data, dan ketika kondisi tersebut memenuhi, maka kita akan append data tersebut ke variabel local results. Nah, di sini datanya yang kita ambil adalah nama dari cafe itu, kemudian ada data ID-nya dan total reviews-nya. Nah, di sini juga kita melakukan penghilangan pagination pada webnya, sehingga data yang terambil bisa banyak. Nah, pagination di sini itu untuk menghilangkan halaman. Jadi kayak web itu ada beberapa halaman, dan kita menghilangkan halaman tersebut, jadi kita bisa mengambil semua data yang ada di semua halaman yang terlihat di web itu. Nah, setelah itu kita tampilkan datanya yang sudah disimpan di variabel local result tersebut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cafe yang berhasil di crawling datanya. Nah, di sini ada nama kafenya, data ID-nya, dan total reviews-nya. Nah, bisa dilihat di sini cafe yang memiliki reviews terbanyak adalah Nakula Cafe. Nah, semua cafe ini berada di Tegal ya, berdasarkan geolokasi yang telah saya inputkan tadi.
berupa titik koordinatnya. Oke, kemudian kita akan menampilkan review-review yang kita crawling tadi, sehingga kita bisa lihat secara lebih jelasnya. Kita akan bentuk dalam data frame-nya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di sini sama kayak tadi, kita deklarasiin datanya dulu. Untuk membentuk data frame-nya kita juga gunakan parameter yang sama tadi. Nah, di sini kita tentukan batas jumlah datanya. Nah, kemudian data-data yang berada di variabel lokal result tadi tersebut adalah kita append ke array data tersebut, array data ini kita append, dan kemudian kita juga lakukan pagination lagi. Jadi di sini prosesnya juga mengulang seperti di atas. Nah, tetapi di sini kita juga menampilkan hasil dari review-review per individunya. Kalau di sini tuh hanya menampilkan total reviewnya, ada berapa, di cafe S Cafe ada berapa review, terus di Nakola Cafe ada berapa review. Nah, di sini kita per individunya, per orangnya yang memberikan review pada cafe tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada 100-an lebih, 120 data yang berhasil kita ambil dengan nama-nama yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada tabel rating di mana orang tersebut memberikan rating berapa pada cafe tersebut, dan di sini adalah review dari orang tersebut. Oke, kemudian di sini juga kita bisa melihat bentuk file CSV-nya yang telah kita ekspor ke dalam bentuk CSV filenya. Dan di sini ketika kita masukkan koordinat ini, nanti akan tampil file CSV di sini. Jadi terekspor data-data yang ditampilkan di sini terekspor ke file CSV-nya. Kita bisa buka. Oke, jadi ketika kita buka file CSV-nya di sini, kita bisa melihat semua datanya dengan lebih jelas. Kalau di sini kan hanya beberapa data saja yang hanya bisa dilihat. Oke, itulah proses crawling data yang kedua, dengan percobaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan SERP API untuk mengcrawling data review cafe yang berada di daerah sekitar Tegal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami berdua dari proses yang pertama dan kedua tadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.